Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Kamis 1 Desember 2022. Hari ini gereja memperingati Beato Dionysius dan Beato Redemptus, martir yang gugur di tanah air kita. Beato Redemptus adalah seorang puder Karmelit yang bertemu dengan Beato Dionysius, Imam Karmelit di gua. Mereka berdua awalnya pelaut yang handal, tetapi mereka terpanggil untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Pada tahun 1638, wakil raja Portugis di gua bermaksud mengirim misi diplomatik ke Aceh, di mana baru ada pergantian sultan dari Sultan Iskandar Muda ke Sultan Iskandar Thani. Karena hubungan waktu itu antara Portugis dengan Sultan Iskandar Muda tidak begitu baik, maka ketika berganti kepada Sultan Iskandar Muda, wakil raja Portugis ingin memperbaiki hubungan supaya lebih baik. Dionysius yang pernah berlayar sebagai pelaut waktu itu sampai ke Banten ditunjuk sebagai juru bahasa dan pandu laut. Redemptus dengan izin atasannya ikut dalam perjalanan dinas itu sebagai pembantu. Ketika sampai di Aceh atau kota raja, disambut dengan sangat ramah. Namun ternyata keramahan itu hanyalah tipu muslihat, karena Sultan Iskandar Thani telah dihasut oleh Belanda yang menyebarkan isu bahwa bangsa Portugis datang hanya untuk menyebarkan agama Katolik di wilayah Aceh. Oleh karena itu, Redemptus, Dionysius, dan seluruh anggota misi ditangkap, dipenjarakan, dan disiksa untuk menyangkal imannya. Selama sebulan mereka meringkuk dalam penjara yang sangat menyedihkan, sehingga beberapa dari mereka meninggalkan iman untuk mendapatkan kebebasan. Namun Dionysius dan Redemptus terus meneguhkan iman saudara-saudaranya yang masih bertahan. Akhirnya Sultan mengumumkan bahwa para misionaris dihukum mati bukan karena berkebangsaan Portugis, melainkan karena mereka adalah pemeluk agama Katolik. Maklumat itu diterjemahkan oleh Dionysius kepada teman-temannya, sehingga mereka tetap diajak bertahan demi iman. Sebelum nyawa mereka diserahkan ke tangan para algojo, semua berdoa dan Pater Dionysius memberikan berkat dengan salibnya supaya jangan mundur, melainkan mengorbankan nyawa demi Kristus. Ia juga memohonkan ampun kepada Tuhan
dan memberikan absolusi kepada mereka satu persatu. Segera tentara menyeret Dionysius dan mulailah pembantaian massal. Setelah teman-teman dibunuh satu demi satu, Dionysius bersaksi tentang Kristus dan semakin menambah kebencian. Dari rakyat Aceh kepada Dionysius. Maka Algojo segera ingin menamatkan riwayat Dionysius. Namun selalu langkah mereka terhenti. Seakan akan ada kekuatan yang menahan, sehingga tidak ada yang sampai memenggal kepala Dionysius. Dionysius berdoa kepada Tuhan agar niatnya menjadi martir dikabulkan, dan akhirnya Tuhan mengabulkan permohonan Dionysius. Seorang Algojo yang adalah seorang Kristen Malaka yang murtad mengangkat gada dan mengayunkannya dengan keras ke kepala Dionysius, disusul dengan kelewang yang memisahkan kepala Dionysius dengan tubuhnya. Mayat mereka selama 7 bulan tidak hancur. Dan menurut cerita, jenazah Dionysius merepotkan orang. Ketika dibuang ke laut, selalu kembali ke pantai. Akhirnya, jenazah Dionysius dimakamkan di Pulau Dieng dan kemudian dipindahkan ke Gua India. Mereka berdua dibeatifikasi oleh Paus Leo ke-13 tanggal 10 Juni 1900. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon agar semangat pengorbanannya menjadi semangat kita bertahan demi iman. Saudari-saudariku terkasih dalam Kristus, saya mendasarkan permohonan kita pada bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius yang berbicara soal sabda Yesus kepada murid-muridnya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dan semua orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya sama dengan seorang yang membangun rumahnya di atas batu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus mengingatkan kepada kita semua dan kepada para murid, yang terpenting bukanlah tampilan luar yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakannya. Maka kita melihat dalam berbagai perumpamaan, ketika tuan rumah menutup pintu, orang berteriak-teriak dan tuan rumah tidak mengenal, sekalipun mereka mengatakan, kami telah makan dan minum, dan engkau telah mengajar di kota-kota kami. Yang penting adalah tanggapan atas sabda Allah itu, yakni mendengarkan, meresapkan dalam hati atau merenungkan, dan melaksanakannya. Berulang kali juga menegaskan kepada kita, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakannya. Oleh karena itu kita diingatkan, tidak cukup hanya mentaati kewajiban atau peraturan agama, tetapi yang paling pokok adalah
mendengarkan sabda Allah, merenungkan dalam hati dan melaksanakannya. Kalau demikian, maka kita membangun fondasi yang kuat untuk hidup yang kekal, untuk membangun rumah kediaman baru yang kuat dalam surga, sehingga badai, angin ribut ataupun apapun namanya tidak akan menggoyahkan rumah itu. Rumah yang kokoh kuat, yang dibangun, dilandaskan atas iman dan sabda Tuhan yang kita dengarkan dan kita laksanakan. Salah satu contoh yang mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakan adalah Bunda Maria. Maka mari kita jadikan Bunda Maria teladan dalam mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakan, sehingga kita akan dapat membangun kediaman abadi yang kokoh kuat. Semoga kita tidak hanya melaksanakan karena kewajiban, tetapi karena kita mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakannya. Saudari-saudari yang terkasih, marilah kita mengubah hidup kita dari cara pandang yang puas kalau sudah melakukan kewajiban, tapi kita harus puas kalau kita sudah mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakan dalam sehari-hari, sehingga sabda Allah terwujud, dikenal dan dialami oleh banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk tidak puas karena mentaati hukum dan aturan, melainkan puas kalau kami mendengarkan sabda-Mu, merenungkan dalam hati dan melaksanakannya. Bantulah kami untuk selalu menjadikan sabda-Mu pegangan dan permenungan hidup kami. Bantu umat-Mu yang sedang kesulitan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya masalah Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu, agar mereka tetap mampu untuk beriman kepadamu, menjadikan sabda-Mu pegangan hidup mereka. Kami berdoa untuk Nawanto, saudara kami, semoga tetap Engkau jaga, Engkau berkati, dan Engkau sembuhkan agar boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tapahkan hatinya dan berikan harapan kepada dia dan keluarganya. Dan semoga Engkau berkenan senantiasa memberkati kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya wajibkan mematuhi protokol kesehatan, pola hidup sehat, vaksinasi booster, jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker, agar kita terhindar dari virus corona dan tetap sehat. Saya tetap masih mengharapkan peran serta kita dalam gereja dengan dana, tenaga, dan pemikiran, serta doa-doa, agar gereja kita tetap mampu memberikan yang terbaik dan pelayanan bagi umat. Kita tingkatkan kolekte kita, sumbangan-sumbangan kita untuk gereja, termasuk sumbangan untuk pembangunan dengan amplop pembangunan, transfer pembangunan, dan juga sumbangan-sumbangan pembangunan untuk mempercepat proses pembangunan gedung serbaguna kita. Terima kasih untuk panjenengan yang sudah mulai
memberikan atau ikut ambil bagian dalam ucapan Natal masih ditunggu sampai tanggal 16 Desember. Panjenengan yang kebetulan tidak bisa membuat sendiri desain untuk ucapan Natal bisa menghubungi Komsos agar dibantu untuk itu. Marilah kita bersama-sama baik perorangan, keluarga, lingkungan, perusahaan, atau usaha-usaha kita tampilkan di monitor televisi sebagai ucapan Natal agar membantu dalam pembiayaan Natal sekaligus untuk semakin mengembangkan usaha kita. Bisa foto keluarga ditampilkan, foto lingkungan, mutu perusahaan, agar kita bisa saling berbagi dengan ucapan selamat sekaligus menginformasikan apa yang bisa kita bantu dengan usaha-usaha kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati